Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz-ustadzah, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan isim mabni yang kedua. Setelah pekan yang lalu kita sudah membahas tentang isim domir. Nah, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang ismul isyarah, ya. Isim isyarah, kata tunjuk. Nah, insya Allah ini lebih ringkas daripada pembahasan domir. Kalau domir itu ada 14. Kalau isim isyarah itu hanya ada 6 saja. Nah, maka insya Allah akan kita bahas malam hari ini. Semoga dimudahkan segala sesuatunya. Kita mulai. Pembahasan kita berkaitan dengan isim isyarah. PPT-nya nanti ada 10 slide, jadi tidak terlalu banyak. Nah, untuk pembahasan isim mabni, minggu lalu kita sudah bahas tentang isim domir. Jadi isim domir itu dia mabni ya. Yang ada domir munfasil, ada domir muttasil. Domir munfasil itu adalah domir saja. Dia tidak bersambung dengan apapun. Jumlahnya ada 14, yaitu dari huwa sampai dengan nahnu. Sementara domir muttasil itu ada 14 juga. Yang kita pelajari kemarin, pekan kemarin adalah domir yang bersambung dengan isim. Dan yang bersambung dengan huruf jar. Untuk yang bersambung dengan fiil itu belum dibahas di tingkat awal, nanti akan dibahas di level berikutnya insya Allah. Nah, pembahasan malam hari ini adalah berkaitan dengan ismul isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah itu yang mana? Isim isyarah itu yang pertama ada hadza, ini. Nah, hadza adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, ini. Misalnya kita bilang ini adalah buku. Itu kan menggunakan kata tunjuk. Ini adalah buku. Kalau ini itu kan berarti jaraknya dekat. Kalau itu berarti jaraknya jauh gitu. Nah, hadza artinya adalah ini. Jadi hadza ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis laki-laki. Misalnya hadza Zaidun. Kalau perempuan bagaimana? Menggunakan hadhihi. Misalnya hadhihi Fatimah. Hadza Zaidun, hadhihi Fatimah. Atau misalnya kita mengatakan hadza maktabun, hadhihi saburatun. Nah, jadi sebagai kata tunjuk. Nah, kalau untuk laki-laki pakai hadza, kalau untuk yang perempuan pakai hadhihi. Nah, berarti nanti kalau ketemu hadza, kita akan i'rab dia mabni sukun karena akhirannya alif. Alif itu kan tidak bisa menerima harokat. Makanya dikatakan mabni sukun. Sementara hadhihi nanti akan kita katakan dia mabni kasroh. Karena akhirannya kasroh kan. Berikutnya, kalau jaraknya agak jauh gitu ya, maka kita pakai zalika. Zalika ini untuk yang berjenis laki-laki. Misalnya Zaidnya agak jauh, kita bilang itu si Zaid gitu.
Maka kita menggunakan dzalika Zaidun. Kalau untuk perempuan pakainya tilka. Misalnya itu Fatimah. Berarti tilka Fatimah. Nah, untuk hada, hadihi, zalika dan tilka ini untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya satu. Jadi kalau hada, hadihi, zalika, tilka ini untuk yang jumlahnya satu. Misalnya Zaid, hada, Zaid, hadihi, Fatimah. Kalau Fatimahnya dua orang, berarti bukan pakai hadihi, tapi pakai isim isyarah yang berikutnya. Nah, kemudian kalau banyak bagaimana? Kalau banyak, misalnya yang dekat, ini ulaika ya. Sebentar. Ada yang keliru. Sebentar. Ini sudah Pak Edi. Nah, kalau misalnya yang ditunjuk banyak, ini tapi banyak, maka nanti pakai haulai. Misalnya haulai muslimuna. Misalnya. Mereka ini adalah kaum muslimin seperti itu. Nah, haulai ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Berarti haulai muslimuna atau haulai muslimatun. Mereka ini adalah para muslimah atau mereka ini adalah kaum muslimin. Nah, untuk haulai berarti nanti kita katakan dia mabni kasroh karena akhirannya kasroh. Kalau misalnya itu tapi banyak maka menggunakan ulaika. Nah, di Quran sering kan kita ketemu misalnya di Al-Baqarah ayat 5 ulaika ala hudam ulaika mereka itu kan terjemahannya begitu. Nah, itu ismul isyarah mereka. Ulaika ini bisa juga digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, jadi inilah isim isyarah. Kalau isim isyarah itu kan ini dan itu. Kalau ini ada untuk yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau laki-laki pakai hada, kalau perempuan pakai hadhihi. Kalau banyak pakai haulai. Kalau itu ada yang untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Kalau laki-laki pakai zalika, kalau perempuan pakai tilka. Nah, kalau banyak pakai ulaika. Nah, ini berkaitan dengan ismul isyarah. Untuk yang dua orang masih kita simpan nanti karena cara mengi'rabnya berbeda. Jadi isim isyarah yang mabni hanya ini saja. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haulai, ulaika. Ini semuanya mabni. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Contoh dalam kalimat misalnya. Yaskutu hadza minal maktabati. Yaskutu terjatuh. Kan fiil, butuh fa'il. Nah, apa yang terjatuh? Hada. Yang terjatuh tuh ini. Berarti fa'ilnya adalah hada ini fa'ilnya. Kenapa enggak hadu? Karena dia mabni. Makanya secara posisi dia jadi fa'il. Tetapi secara harokat enggak ada perubahan. Karena mabni. Minal maktabati. Aslinya kan min ya. Min al maktabati. Nah, tapi kalau dua sukun ketemu, maka salah satunya harus dikasih harokat supaya bisa dibaca. Nah, kalau min nanti jadi fathah. Minal maktabati. Min ini huruf jar.
Nah, cara mengirobnya bagaimana? Hada, kita katakan dia isim isyarah. Jadi kalau yang mabni, cara mengirobnya, sebutkan dulu jenis isimnya. Kalau isim domir berarti isim domir mabni apa. Kalau isim isyarah berarti hada isim isyarah. Terus mabninya mabni apa? Oh, dia mabni sukun. Terus dia menempati posisi apa? Oh, dia fi mahali rof'in. Jadi tidak kita katakan rofa. Kalau rofa nasab jer itu untuk yang mu'rab. Tapi kalau yang mabni kita tambahkan kalimat fi mahal. Menempati posisi di dalam mahal. Mahal itu kedudukan. Nah, fi mahali rof'in, fi mahali nasbin, au fi mahali jarrin. Nah, karena hadza ini jadi fa'il, berarti dia fi mahali raf'in. Kenapa dia fi mahali raf'in? Karena jadi fa'il. Nah, min harfu jarrin mabni alal fathi. Karena kan harokat yang terbaca mina. Harfu jar mabni alal fathi. Al-maktabati dia majrur biharfi jarrin min wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu ismul mufrad. Jadi al-maktabati dia majrur biharfi jar. Ini kedudukan ya. Kedudukannya adalah didahului huruf jar. Kalau didahului huruf jar, i'robnya harus jar. Dia isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, jadi kalau sebenarnya tidak tidak baku juga harus diurut seperti ini. Tapi ini untuk memudahkan saja bagi yang belajar mengi'rab di awal. Nah, jadi untuk yang mabni disebutkan dulu jenis isimnya. Kedua, sebutkan mabni apa. Terus fi mahalli apa? Fi mahali rof'in kah? Fi mahali nasbin? Atau fi mahali jarrin? Kemudian sebutkan kedudukannya. Apakah dia jadi fa'il, maf'ulun bih, majrur biharfi jar atau yang lain. Nah, ini cara mengi'rab untuk hada. Sekarang saya berikan waktu untuk diskusi ya. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan Ustadz, Ustadzah, mungkin ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Fadol, Ustadzah. Afan itu untuk mabni sukun yang hada itu cirinya gimana? Cirinya. Ah, ah. Kalau misalnya akhirannya alif, setiap yang akhirannya alif nanti kita katakan mabni sukun. Misalnya, kemarin kan kita belajar sebentar ya, Afan. Nah, di minggu lalu kita kan belajar huma. Ah, huma ini kan isim domir. Huma ini kan akhirannya alif. Berarti nanti kita katakan dia mabni sukun sama. Misalnya apalagi? Antuma misalnya. Ini kan domir juga. Nah, ini juga akhirannya. Nah, setiap yang akhirannya alif, kita katakan mabni sukun. Baik di isim domir maupun di isim isyarah. Nah, cirinya seperti itu. Bisa Syukran hafal. Ustadz. Yang lain ada? Silahkan. Bertanya Ustadz, Betul, Ustazah. Silahkan. ya kalau tadi hada sama hadid, tadi untuk tunggal ya. Iya, betul. Kalau jamak kan apa tadi haulai. Haulai. Haulai dengan Kalau dua, kalau dua dua maksudnya nanti jamak. nanti di slide berikutnya akan dibahas khusus. Oh ada lagi. Oh ya, ya. Ada Kasih. lagi. Terima kasih. Sama-sama. Baik, yang lain ada? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Eh, kalau umpamanya hadisinya di belakang kalimat, umpamanya yahduru zaidun fi hadisi, bagaimana cara mengikrabnya zaid hadisi? Hazihi. Sebelum hazihi ada huruf apa tadi? Ada Yahduru zaidun fi hadisi. ada fi kan? Fi itu Ya, huruf jar. Berarti huruf nanti jar. hadhihi juga sama. Dia isim isyarah mabni kasroh fi mahalli jarrin majrur biharfi jar. Karena ada huruf jar sebelumnya. Oh, Begitu. iya. Oh, makasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Yang lain ada, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, contoh berikutnya. Yahmilu Zaidun hada ilal madrasah. Zaid membawa ini ilal madrasah. Kira-kira kedudukan hada jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Berarti kalau maf'ulun bih fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, atau fi mahali jarin? Nasab. Nasbin. Fi mahali nasbin. Hmm. Bagaimana cara mengi'rabnya? Maka nanti yahmilu itu kan fi'il. Setiap fi'il wajib ada fa'ilnya. Nah, siapa fa'ilnya? Fa'ilnya si Zaid. Karena Zaid yang membawa. Maka Zaid dia fa'il. I'rabnya rofa. Dia isim mufrad. Tanda rofanya dommah. Zaid membawa. Membawa apa? Berarti butuh sesuatu yang dibawa. Maka sesuatu yang dibawa itu dia jadi maf'ulun bih. Yang dibawa itu kan hadza. Zaid membawa ini. Maka hadza isim isyarah mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ila huruf jar al madrasati dia majrur biharfi jar. I'rabnya jar isim mufrad tanda jarnya kasroh. Ini contoh untuk maf'ulun bih. Contoh ketiga. Yashrabu Muhammadun al-asiro. Muhammad minum jus. Asir jus. Bidzalik dengan itu. Nah, kira-kira dzalika kedudukannya jadi apa? Nah, sebelumnya ada Mazur bi. bih. Mazur bih. Majrur Nanti bih. majrur biharfi jar karena ada bi sebelumnya. Nah, berarti yashrobu minum. Siapa yang minum? Butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Muhammad. Muhammadun. Muhammad. Ini. Nah, Muhammad dia fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dom. Muhammad minum. Minum apa? Berarti butuh maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Ashir. Asir ya. Asyur. Asiro. Ashir. Dia maf'ul bih, nasob, Nasyur. isim mufrad, tanda nasobnya fathah. Bi, huruf jer, dzalika, isim isyarah. Mabni apa kira-kira? Mabni. Apa? Mabjur. Mabjur bih jer. Enggak. Mabni Eh, apa? oh. Mabni dhamma, mabni fathah, Oh, mabni kasrah. mabni sukun. Enggak. Bukan. Bukan. Kasrah. Masih Enggak. fathah. Tidak. Fathah. Ah, Mabni fathah. mabni fathah. Tinggal lihat harokat terakhirnya. Oh, Gitu. Kalau misalnya domah akhirannya, berarti mabni domah. Kalau akhirannya fathah, berarti mabni fathah. Kalau akhirannya kasroh, berarti mabni kasroh. Kalau akhirannya alif, berarti mabni su. Nah, zalika dia isim isyarah mabni fathah fi mahalli jarrin majrur bihan fijar. Nah, ini ya. Ini kita lewati dulu.
Nah, ini pengecualian. Untuk isim isyarah yang menunjukkan dua, dia tidak mabni, tapi mu'rab. Jadi yang mabni itu cuma hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, ulaika. Yang menunjukkan satu dia mabni, yang menunjukkan banyak dia mabni. Khusus yang menunjukkan dua tidak mabni, tapi mu'rab. Semua jenis isim isyarah adalah mabni, kecuali hadani, hadaini, hatani, hatain. Hada, hadani, hadaini, kemudian hatani dan hataini, ini dia mu'rab. Dia kenapa mu'rab? Karena disebut diikutkan kepada musanna. Diikutkan kepada musanna. Kenapa diikutkan kepada musanna? Karena mirip musanna. Musanna kan akhirannya alif nun atau ya nun. Nah, mirip ini untuk hazani kan akhirannya alif nun atau ya nun. Hatani juga sama. Nah, mirip dengan musanna. Nah, karena musanna itu mu'rab, maka hadani, hadaini pun juga ikutan mu'rab. Nah, maka nanti berarti kalau dia rofa pakai hadani. Kalau misalnya nasob dan jer pakai hadaini sebagaimana musanna. Muslimani, muslimaini. Nah, hadani dan hadaini ini untuk laki-laki dua orang. Untuk yang menunjukkan dua orang berjenis laki. Kalau hatani dan hataini ini untuk perempuan. Hadani, hadaini atau hatani, hatai. Contoh dalam kalimat misalnya begini. Yashtari Muhammadun hadaini. Muhammad membeli dua ini. Maka cara mengi'rabnya kan Muhammadun dia jadi fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Hadaini dia isim isyarah. Ini dibalik ya. Nah, hada ini keliru ya urutan ininya, i'rabnya. Karena dia murab, kita sampaikan dulu kedudukan katanya. Berarti hada ini dia jadi maf'ul bih. I'rabnya nasab. Kemudian tanda nasabnya adalah ya. Nah, kenapa dia tanda nasabnya ya? Karena dia mulhaq musanna. Mulhaq itu diikutkan, diikutkan dengan musanna. Nah, nanti cara mengi'rabnya begini. Jadi sama seperti isim mu'rab. Dia kedudukannya apa kan? Maf'ulun bi, nasab, tanda nasabnya dengan ya, karena dia mulhaq musanna. Diikutkan dengan musanna. Nah, ini untuk cara mengi'rab apa namanya? Isim isyarahnya. Jadi yang mabni
Yang mabni itu tadi hanya hada, hadhihi, dzalika, tilka, haulai, dan ulaika. Sementara hadani dan hadaini, kemudian hatani dan hataini, itu tidak mabni, tapi dia mu'rab. Nah, ini untuk yang dua tadi ya. Jadi yang dua itu tidak mabni, tapi dia mu'rab. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ikhwan. Iya, apa nih? Gimana? Ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan saja enggak? Mau tanya Ustaz, Ya, silakan Ustaz. itu yang apa mulhak musanna yang hadai ini itu perlu disebutkan dulu nggak isim isyarah mulhak musanna atau cukup mulhak musanna? Iya, langsung mulhaq musanna saja Ustaz. Enggak Oh apa-apa. iya, syukran Ustaz. Saya coba buka sedikit di kitab Nahwu Tatbik. Sambil menunggu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, enggak apa-apa. Izin bertanya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Afwan, yang tadi sepertinya yang fi mahalli itu itu apa artinya, Ustaz? Apa ada Oh, artinya? fi kan di dalam mahal kedudukan. Fi mahal. Oh, kedudukannya gitu. Jadi dia hanya berada di dalam kedudukan rofa, nasob, atau jer. Seperti itu. Karena kalau di i'rab rofa, nanti tanda rofanya mengikut di tabel yang dulu, gitu. Nah, sementara isim mabni kan tidak punya tanda i'rab dia. Dia hanya punya i'rab tapi nggak punya tanda. Jadi misalnya kan isim mufrad tanda rofanya dhammah. Tapi kalau isim mabni dia kan tidak punya tanda rofa. Apa tanda rofanya isim domir misalnya? Tidak ada kan gitu. Makanya kita katakan fi mahalli rof'in. Hanya menempati posisi rofa. Begitu. Nah, itu untuk membedakan antara yang beri'rab rofa dan yang hanya menempati posisi rofa. Jadi setiap isim yang mabni kita katakan fi mahal. Fi mahali rof'in, fi mahali nasbin, au fi mahali jarri. Begitu Ustazah penjelasannya. Oke, Ustaz, jazakumullah khair. Tadi ada yang kelewat. Eh,
Saya coba edit di sini ya, biar ini sekali. Kalau untuk yang dekat kan nanti pakai hada dan hadhihi. Ini kita coba pisah saja. Kemudian kalau itu kan pakainya dia zalika dan kalau misalnya ini tapi untuk dua orang itu kan pakai hadani. Dia menggunakan hadani. Kalau perempuan dua orang kan nanti pakai hatani. Nah, ini untuk ini untuk dua orang. Dua orangnya laki-laki. Kalau dua orang perempuan pakai hatani. Sekarang kalau itu dua orang. Tadi kan belum tersampaikan. Nah, kalau itu ini kan pakai zalika. Nah, kalau misalnya untuk dua orang nanti pakainya zanika. Ini juga mu'rob ya. Zanika. Afwan. Zalika, zanika. Oh, ini enggak mu'rob ya. Dia mabni. Kemudian kalau misalnya untuk dua orang perempuan nanti pakai tanika. Ini itu. Nanti saya bagikan PPT-nya ya. Afwan. Kalau itu dua orang pakainya zanika. Kalau itu dua orang perempuan menggunakan tanika. Jadi yang mu'rob cuma ini saja. Saya berikan warna berbeda. Nah, untuk yang mabni berarti nanti ada nah, ini keseluruhan isim isyarah ya. Nah, nanti yang mabni itu selain dua ini. Berarti kalau hadza kita katakan mabni sukun, kalau hadhihi mabni kasroh, haulai itu mabni kasroh. Zalika mabni fathah. Fathah. Tilka mabni fathah. Zanika mabni fathah. Tanika mabni fathah. Ulaika mabni fathah. Nah, khusus yang hadani ini dia mu'rab. Nanti bisa dibaca hadani atau hadaini. Hadani ketika rofa, hadaini ketika nasab dan jer. Berikutnya ada hatani. Hatani ketika rofa, hataini ketika nasab dan jer seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan ismul isyarah ya. Sudah saya edit, nanti bisa dilihat kembali di slide PowerPoint. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, masih ada waktu insya Allah.
izin bertanya Ustadz, Silahkan. apakah ada kasus mungkin bukan di isim isyarah atau jenis isim apa yang dia itu nanti akan mabni dhammah atau emang tidak ada kalau dhammah Ustadz? Mabni dhammah misalnya eh, yang kita pelajari minggu lalu. Domir muttasil misalnya hu, misalnya kita katakan baituhu. Nah, ini kan harfu domirnya dia mabni dhammah. Baituhu misalnya. Begitu. Misalnya Oh, qalamuhu baituhu. Seperti. Nah, ini berkaitan dengan ismul isyarah ya. Di dalam kitab Nahwu Tatbik juga dijelaskan bahwa di halaman 247 ya, tentang i'rabu asma'il isyarah, tentang i'rab isim isyarah. Jadi di sini dikatakan kullu asma'il isyarati mabniyatun. Jadi semua isim isyarah itu mabni. Wa takunu fi mahali raf'in, dan isim isyarah itu kadang di dalam mahal rofa au nasbin, di dalam mahal nasab au jarrin bihasabi mauqi'iha. Jadi dia kadang apa namanya? Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau pas isim isyarah itu jadi fa'il, berarti kita katakan fi mahali raf'in. Kalau pas isim isyarah jadi maf'ulun bi, berarti fi mahali nasbin. Kalau pas isim isyarah didahului huruf jer, maka kita katakan fi mahali jarrin. Ma ada ismain, kecuali dua isim. Nah, kecuali dua isim tidak mabni. Yang mana? Hadani dan hatani. Fa innahuma, sesungguhnya keduanya itu yu'robani, di keduanya di i'rab i'robal musanna. Jadi khusus hadani dan hatani itu dia di i'rab sebagaimana musanna. Makanya kita katakan tadi kan dia mulhak musanna. Diikutkan kepada musanna untuk hadani dan hatani. Berarti semua yang ada di slide ini mabni kecuali dua, hadani dan hatani. Nah, itu ya penjelasan tentang ismul isyar. Sedikit kita lanjutkan ke contoh latihan. Sedikit. Oke, di sini saja. Yaskutu hadani min makanihi. Kita i'rab hadani. Kira-kira i'rabnya hadani, kira-kira kedudukannya hadani jadi apa? Keduanya ini terjatuh dari tempatnya. Jadi maf'ul bih. fa'il. Jadi fa'il kan? Kalau fa'il berarti fi mahalli, bukan fi mahal. Rafin. Dia kan tidak mabni. Iya. Nah, dia fa'il, rofa, tanda rofanya dengan Alif. alif. Karena dia mulhak. Mulhak dengan apa? Dimiripkan, diikutkan dengan Sana. musanna. Ya. Nah, ini juga keliru. Harusnya bukan min makanihi. Harusnya min makanihima. Ya. Karena domir harus menyesuaikan dengan yang dia gantikan. Nah, kalau hima, dia mabni apa? Dia apa ini? Isim domir atau ismul isyar? Simdomir. Isim domir. Isim domir berarti mabni. Mabninya mabni Sukun. sukun. Dia fi mahalli apa? Rof'in, nasbin, atau jarrin? Jarin. Jarrin. Kenapa fi mahalli jar? Karena dia sebagai Majrur B. enggak. Ini ada makani Iya. sebelumnya. Mudhaf ilai. Mudhaf ilaih. Jadi setiap domir kalau bersambung dengan isim pasti jadi mudhaf ilaih.
Nah, kalau bersambung dengan huruf jer, berarti nanti dia majrur biharfi jer. Nah, hima ini kan sambungannya dengan makan. Makan itu isim, tempat ya. Artinya tempat. Nah, takli al ummu hadaini. Ibu menggoreng kedua ini. Berarti hadaini jadi apa dalam kalimat ini? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Nasab, tanda nasabnya dengan Iya. Iya, ya, karena dia mulhak musanna. musanna. Hak Musana. musan. Musana. Yadau Zaidun malabisahu fi hataini. Zaid meletakkan malabisahu, pakaiannya. Di sini ada domir hu ya. Fi hataini, di dua ini. Berarti Zaidun jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. Malabisa Maf'ul maf'ul bi. bih. Hu-nya kan domir, mabni dhamma. Fi mahalli apa? Punya Fi fi mahali jar. Fi mahalli jarrin. apa sih? Karena jadi Jadi mudhof ilaih. mudhof ilai. Nah, kenapa mudhof ilai? Karena sebelum dia bersambung dengan isim malabis. Fi dia harfu jarri. Nah, berarti hata ini dia majrur biharfi Jar. jar. I'rabnya jar, tanda jernya dengan Ya. ya, karena Ya. dia mulhak Musana. musanna. Tuh. Apa? Kita lanjut sedikit lagi. Oh, sudah habis. Oh, ternyata selesai. Cuma ada 3. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita cukupkan. Adhan. Baik. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini, insya Allah. Pekan depan kita bahas. Sebentar, saya lihat materi dulu. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk materi isim ma'rifah dan nakiroh. Jadi pembahasan kita di pekan depan insya Allah tentang isim ma'rifah dan nakir. Isim ma'rifah itu dia sudah bersifat khusus. Kalau nakiroh masih umum, berlaku untuk semuanya. Maka nanti kita bisa memahami konteks kalimat. Jadi ini itu berlaku umum atau berlaku khusus seperti itu. Insya Allah akan kita bahas di pekan depan berkaitan dengan ma'rifah dan nakir. Bagi yang ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silahkan. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu insya Allah. Kita sambung lagi di pekan depan. Barakallahu fikum. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Dan bagi yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Diberikan keluangan waktu untuk terus belajar. Dan diberkahi waktunya untuk amal salih ya insya Allah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, Ustaz.